Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Podcast ini kami akan berdiskusi bareng Duta HIV/AIDS Kabupaten Sidoarjo yang akan membahas tentang remaja sehat membebaskan HIV/AIDS. Nah, teman-teman, pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, saya Dilan. Dan ini rekan saya, Adela, yang akan menjadi host di podcast kita hari ini. Teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Duta HIV/AIDS Kabupaten Sidoarjo. Seperti halnya yang dikatakan oleh Kak Dilan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kita perkenalkan dulu untuk kakak-kakak ini bisa berkenalan terlebih dahulu, supaya teman-teman semua bisa tahu siapa sih narasumber kita kali ini. Oke, halo semuanya, kenalin, aku Muhammad Zidan Atamami atau biasa dipanggil Zidan. Saya selaku Duta Peduli AIDS Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 dan juga bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Zelda Nishakartin, bisa dipanggil Zelda. Saya juga dari Duta Peduli AIDS Kabupaten Sidoarjo tahun 2022. Nah, ngomongin soal kesehatan remaja ini, teman-teman pasti nggak jauh dari pertanyaan, kenapa sih masih remaja harus menjaga kesehatan? Apa sih akibat ketika remaja tidak menjaga kesehatannya, terutama di alat reproduksi dan lain sebagainya? Nah, gimana nih Kak Duta HIV/AIDS pendapat kakak terkait dengan pertanyaan seperti itu? Oke, terkait dengan pertanyaan HIV/AIDS menjurus ke HIV/AIDS itu tentunya banyak sekali aspek yang kita berikan ya untuk teman-teman mungkin seluruh masyarakat Sidoarjo bahwasanya pertanyaan HIV/AIDS itu memang sangat-sangat kompleks, banyak sekali. Jadi kita untuk memberikan suatu asumsi harus dibekali dengan ilmu-ilmu terkait HIV/AIDS itu sendiri. Mungkin ada tambahan ya Kak? Ya, kita ini kan jejak digital yang sangat benar-benar kayak kita tuh nggak bisa lewat tanpa digital. Dan itu pastinya kita juga harus hati-hati, kita harus selektif, apalagi tentang berita-berita terkait kesehatan maupun juga mungkin angka-angka kenaikan atau keturunan kayak keturunan ya. Nah itu tuh pasti harus dipertimbangkan karena takutnya datanya segini tapi ternyata kalau sesuai dengan website maupun akun-akun resmi berbeda, jadi harus benar-benar diperhatikan banget sih. Betul ya Kak, tuh teman-teman, ternyata menjaga kesehatan remaja itu sangat penting ya. Terutama ngomongin soal kesehatan remaja nih, yang paling utama adalah menjaga alat reproduksi agar tidak menyesal di kemudian hari. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwasannya dampak dari menyepelekan kesehatan reproduksi itu juga berpengaruh besar kepada kehidupan kita nanti di masa depan. Jadi gimana nih Kak, tanggapan dari Kakak sebagai Duta HIV/AIDS terkait dengan seberapa besar sih Kak dampak dari remaja yang sering menyepelekan kesehatan reproduksinya? Padahal itu juga menjadi faktor awal untuk timbulnya penyakit HIV/AIDS. Oke, kalau menurut aku pribadi sebenarnya seberapa besar ya dampak dari ketika remaja itu menyepelekan terkait dengan HIV atau kesehatan reproduksi. Itu dampak yang paling utama adalah sangat-sangat besar. Jadi karena apa? Kesehatan reproduksi itu memang dimulai dari diri kita sendiri. Tanpa adanya kita mengetahui lebih dalam terkait kesehatan reproduksi, maka dampak atau pengaruh yang negatif itu akan kembali lagi ke kita. Jadi menurut saya itu sangat-sangat besar sekali dampak yang akan kita rasakan ketika memang kita tidak fokus atau tidak mengetahui lebih dalam terkait dengan kesehatan reproduksi sendiri. Teman-teman, semua kita sudah mendengar penjelasan terkait bahayanya ketika kita mengadakan kesehatan reproduksi kita bukan. Maka dari itu, ayo bersama-sama kita menghargai betapa pentingnya kesehatan diri kita sendiri. Ngomongin soal mencegah HIV/AIDS Kak, apa aja sih tips-tipsnya agar tidak terkena penyakit yang berbahaya ini Kak? Mungkin dari kakaknya bisa menjelaskan. Oke, cara mencegah suatu virus HIV/AIDS itu sendiri sebenarnya cukup mudah apabila kita tahu lebih dalam. Yaitu kita biasanya menggunakan konsep 5 prinsip, yaitu A, B, C, D, E. Nah ini bisa dihafalkan untuk teman-teman. Mungkin yang pertama kita jelaskan juga ya terkait dengan A, B, C, D itu apa aja. Jadi ada ada 5 poin. Yang penting adalah pertama A. Nah A itu artinya apa? Artinya adalah abstinence. Ya.
Jadi abstinent itu seperti kita pantang melakukan hubungan sebelum menikah. Jadi Seks lebih iya. Iya. Kemudian yang kedua adalah B atau be faithful. Artinya itu kita harus setia kepada pasangan. Tunggu dulu. Kita setia kepada pasangan itu pasangan seperti apa? Yang sudah menikah maksudnya. Jadi Bukan pacar pasangan ya? iya, betul. Betul. Jadi nanti 18 ini. jadi nanti salah persepsi gitu ya, Iya. teman-teman semua. Jadi pasangan yang sudah menikah. Jadi itu saling setia. Dia nanti tidak bergonta-ganti pasangan. Gitu. Iya, betul. Kemudian yang ketiga adalah C atau cares to other, gitu ya. Jadi kita tuh peduli terhadap sesama. Jadi di Parpa sebenarnya kita adalah peduli terhadap sesama, terutama audit gitu ya. Ya mungkin barangkali teman-teman nggak tahu audit itu apa. Iya, mungkin kita kurang untuk informasi Iya. seperti itu ya. Oke, jadi audit itu orang dengan HIV, Iya, HIV. atau ODA biasanya. HIV/AIDS. Tambahan AIDS gitu. ODA. Kalau ODA itu ada tambahannya AIDS, kalau audit itu orang dengan HIV. Jadi kita harus peduli kepada mereka, terutama mereka sering mendapatkan suatu stigma atau pendapat yang negatif. Karena mereka perlu jaga HIV itu tadi. Banyak asumsi dari masyarakat yang mengolok-olok atau menjelekan itu. Jadi kita harus peduli dan juga kita harus peduli sama siapa? Ke teman-teman kita juga, ke keluarga. Kita memberikan ilmu terkait HIV itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah D atau don't use drugs. Artinya jangan menggunakan narkoba. Maksudnya narkoba apa? Salah satu jenis narkoba yang mungkin bisa menularkan HIV adalah jarum suntik dengan media jarum suntik. Karena apa? Ketika misalnya narkoba jarum suntik digunakan sama orang yang berkelompok gitu. Kemudian jarum suntik itu hanya satu jarum suntik dipakai berganti. Nah, kenapa sih jarum suntik itu kok bisa menularkan? Karena adanya pertemuan partikel darah. Ya, sebelum aku jelasin terkait cara penularan HIV mungkin nanti terlebih dahulu ya. Salah satu adalah partikel darah. Nah, itu bisa menularkan HIV/AIDS. Dan yang terakhir adalah E atau education. Jadi tidak salah dengan masalah yang tadi, yaitu kita harus peduli atau memberikan suatu ilmu. Jadi konsep education di sini adalah kita memberikan pemahaman kepada orang terdekat kita ya, terutama, dan juga kita harus concern. Padahal HIV/AIDS itu tidak boleh dianggap sepele gitu ya. Banyak sekali masyarakat yang mungkin masih tabu awam seperti itu ya, masih polos. Iya. Jadi kita harus memberikan edukasi yang terutama yang sangat-sangat kompleks terkait HIV/AIDS itu sendiri atau bahaya dari HIV/AIDS itu sendiri, agar mereka itu bisa tahu nantinya, oh HIV/AIDS ini sangat-sangat berbahaya apabila memang kita mungkin menemukan atau mungkin ya kita tidak tahu. Jadi kita harus tahu lebih dalam terkait ilmu HIV/AIDS itu sendiri. Ini sebenarnya makan boleh ya? Iya. Jadi kita kan bisa tahu di sosial media itu juga banyak banget program-program baik itu webinar, seminar, ataupun mungkin volunteer. Iya. Jadi mungkin kita bisa cari tahu nih, apa sih program-program yang bisa mendukung kita tuh untuk mengerti edukasi terkait kesehatan maupun HIV/AIDS sendiri. Jadi banyak banget, dan aku pun pernah lihat gitu, banyak banget program webinar, misal kayak peduli tentang gender maupun juga tentang kesehatan seksual, kemudian juga tentang bagaimana sih HIV/AIDS itu bisa menyerang dan sebagainya. Jadi harus diedukasi banget, kita harus cari tahu juga, bukan hanya kita menerima, tapi kita juga harus nih, gimana sih caranya untuk aku ini bisa mengerti tentang edukasi itu. Iya, jadi gitu ya Pak penjelasannya. Mungkin karena di sosial media sekarang kan banyak yang ikut webinar, banyak yang mengadakan webinar juga. Jadi mungkin di kegiatan kita podcast ini juga merupakan di poin E ya Kak, education. Iya. Jadi gampang banget buat dihafalin A, B, C dan A, B, C, D dan E. Jadi ada 5 poin. Teman-teman, dari berbagai penjelasan dari awal sampai akhir ini, kita sudah tahu bahwasanya remaja harus menjaga kesehatannya, seperti kesehatan mental, fisik, reproduksi, dan lain sebagainya. Ini dia tips-tips remaja terkait hidup sehat sehari-hari. Ya, jadi untuk tips gaya hidup sehat, yang pertama itu olahraga yang cukup, yang kedua mengkonsumsi buah dan sayur, yang ketiga tidak merokok, yang keempat seperti yang disebutkan kakaknya tadi, yaitu tidak minum minuman beralkohol ataupun memakai narkoba gitu. Seperti itu ya. Dan akhir-akhir ini kan banyak nih Kak, mereka teman-teman kita bahkan itu
mungkin belum terlalu paham dengan edukasi seputar HIV/AIDS, dan kebanyakan mereka menganggap HIV/AIDS ini sama. Dari pendapat kakaknya ini kira-kira sama atau enggak? Oke, jadi sebenarnya memang masih belum paham sebenarnya kita teman-teman sekali. Jadi HIV dan AIDS itu sebenarnya beda loh teman-teman. Nah, untuk perbedaan kita bisa logika aja ya. Iya. Jadi perbedaan yang paling mendalam adalah virus HIV sama AIDS itu, pertama, virus HIV itu adalah virusnya, ya. Kemudian kalau AIDS-nya itu adalah sekumpulan gejala penyakitnya yang disebabkan oleh HIV gitu. Jadi HIV itu virus, kalau AIDS itu adalah sekumpulan gejala penyakit. Bisa dipahami ya? Iya, jadi beda ya Kak ya? Beda. Dan mungkin teman-teman kita masih belum tahu kalau HIV/AIDS ini sebenarnya berbeda, cuman mereka mengira itu hal yang sama. Iya. Jadi HIV itu virusnya, Kalau AIDS AIDS itu itu sekumpulan gejalanya. Nah, kesan-pesannya nih Kak untuk remaja di Kabupaten Sidoarjo. Oke. Oh, pesan dan pesan untuk remaja-remaja Sidoarjo mungkin dalam lingkup kesehatan dan juga HIV/AIDS itu ya. Iya. Jadi yang pertama harus kalian terapkan dalam pola hidup itu, yang pertama adalah pikiran yang positif atau mental kita harus yang positif gitu. Mental yang positif atau pemikiran yang positif itu membawa dampak yang baik tentunya. Ya. Jadi kita hidup didampingi dengan suasana yang rasanya baik, ya Vibes positif, gitu. ya kalau itu positif Iya, vibes gitu ya. iya. Jadi itu akan terbawa yang baik, pengaruh yang baik untuk ke depannya dan kehidupannya. Kemudian yang kedua adalah memilih pergaulan yang positif juga. Selain mental atau pemikiran yang positif, pergaulan juga harus yang positif. Karena gini, banyak sekali ya remaja, mungkin di sekitar kita juga, pergaulan itu sangat bebas. Jadi mereka sangat dalam konteks itu mungkin nakal gitu ya. Iya. Ya, jadi mungkin harus bisa memilih teman yang baik. Tetapi bukan memilih teman, bukan. Tapi kita harus bisa berusaha untuk Memfilter. Iya, memfilter teman-teman yang mungkin dirasa membawa teman yang baik juga. Aku izin tambahkan Iya, ya. boleh. Ya, seperti yang dikatakan Kak Zidan, kalau tentang pola hidup, kemudian juga lingkungan yang positif itu pastinya akan membawa kita untuk berpikir lebih positif, apalagi tentang terkait kesehatan maupun khususnya HIV/AIDS sendiri. Kemudian buat kalian ya, untuk teman-teman yang apa sih itu kalangan remaja lagi senang-senangnya untuk berteman, senang-senangnya untuk eksplor banyak hal. Sebelum kalian untuk melakukan hal itu, pastikan dulu apa yang kalian lakukan itu adalah yang membawa dampak positif atau baik. Mungkin seperti kakaknya atau kita sendiri, kita di sini kan bergabung dengan komunitas yang membawa kita tuh untuk mengerti apa sih masalah-masalah kesehatan maupun masalah-masalah HIV/AIDS itu yang gimana caranya untuk kita berkontribusi di dalamnya. Sehingga buat apa ya, buat semuanya lah, baik kita SMA, SMP, anak kuliah maupun semua kalangan, pastikan dulu apa yang kalian lakukan itu membawa dampak kalian untuk mengarah ke positif. Dan jangan sampai ketika kalian punya teman nih yang mungkin merasa bahwa dirinya itu nggak berharga karena mungkin HIV/AIDS dan sebagainya, tolong jangan didiskriminasi, tapi melainkan berikan pengaruh yang positif lah supaya mereka tuh bisa bangkit. Karena kita seperti yang kita tahu ya, orang-orang yang mungkin bunuh diri, orang-orang mungkin yang depresi itu kan karena stigma atau diskriminasi negatif. Jadi ya itu sih pastinya lakukan dengan sisi positifnya aja. Oke, jadi cara yang paling umum sebenarnya harus yang dilakukan ketika teman kita itu mengidap HIV/AIDS sebenarnya harus melakukan apa? Pendekatan terlebih dahulu atau komunikasi. Komunikasi dengan teman itu sangat penting karena sebagai media curhat atau curahan hati begitu ya. Iya. Kita nggak boleh langsung kayak menyarankan untuk dokter maupun rumah sakit karena kita harus bertahap dulu, prosesnya itu bertahap. Jadi kita melakukan pendekatan, penyesuaian dengan mental mereka terlebih dahulu, kemudian kita konsultasikan dengan keluarga terlebih dahulu apakah memang telah menerima gitu. Kalau nantinya sudah diterima dengan baik, nanti baru diterapkan ke pihak yang memang sudah berwenang terkait dengan penanganan HIV/AIDS itu sendiri. Jadi intinya adalah pendekatan atau komunikasi. Setelah kita komunikasi nih ya, pasti kan menjadi rumah untuk teman kita yang mungkin mengidap HIV/AIDS. Kita juga harus mengerti dulu sih apa sih yang mereka rasakan, dan itu mungkin secara psikologinya atau mungkin secara ada dari efek-efek mungkin virusnya itu akhirnya dia merasa aku nggak enak badannya atau mungkin gejala-gejala yang dia rasakan. Nah kita mungkin bisa konsultasikan dengan orang yang lebih
mungkin berpengalaman dari bidang khususnya ya mungkin dinas kesehatan maupun juga rumah sakit yang ada. Karena juga saat ini kan fasilitas tentang pengecekan HIV/AIDS itu juga sangat banyak. Jadi kita tuh nggak kekurangan fasilitas gitu ya. Jadi pastinya keterbukaan, kemudian juga edukasi dan juga konsultasi itu sangat diperlukan, apalagi terkait dengan HIV/AIDS itu sendiri. Jadi kesimpulannya kita harus sering-sering komunikasi nih Kak ya. Bukan berarti karena mereka mengidap HIV/AIDS lalu kita hindari, apalagi sampai kita bully, itu jangan sampai berarti ya Kak. Ya karena mereka butuh pendengaran dan pendengar yang baik. Kita harus jadi tempat curhat, curhatan hati. Betul. Oke, kalau sampai saat ini nih Kak, apa udah ada obat untuk menyembuhkan HIV/AIDS? Kalau untuk obat penyembuhan itu masih belum ada, tapi kita punya ARV atau antiretroviral itu berfungsi untuk menekan pertumbuhan dari virus HIV tersebut. Jadi untuk obat pastinya nih untuk sembuh itu masih belum ada, tapi kita punya ARV itu tadi. Jadi dan itu dikonsumsi itu sesuai dengan anjuran dokter maupun dari yang berkenan ya untuk memberikan obat tersebut. Oke. Jadi sedikit menambahkan, jadi ARV itu kenapa bukan obat, hanya penanganan. Jadi kayak gini, HIV itu teman-teman sebenarnya atau sebetulnya itu virus itu akan terus berkembang di dalam tubuh kita. Jadi ARV ini gunanya apa? Yaitu tadi menekan jumlah virus biar nanti tidak terlalu banyak yang berkembang. Karena semakin lama semakin berkembang, kalau tidak ditangani dengan baik, maka itu akan menjadikan gejala AIDS. Nah, itu masuk tahap AIDS. Ya, jadi itu bukan obat untuk penyembuh ya Kak, cuma untuk menekan jumlah virusnya. Jadi sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV/AIDS. Jadi untuk teman-teman semuanya, hindari gejala faktor-faktor yang akan menyebabkan HIV/AIDS ini, terutama pergaulan bebas itu ya. Karena memang lagi rame-ramenya Kak, apalagi mungkin dari hubungannya yang kurang sehat atau yang toksik lah ya, Toxic relationship. Baik, terima kasih atas pesannya kakak ya. Terima kasih teman-teman semuanya, podcast ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Dilan ya, tetap jaga dimanapun dan kapanpun kalian berada. Kami akhiri dari pantun, buah mangga, buah pepaya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke, jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Sekian dari kami, mungkin dari awal hingga akhir ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Generasi Muda Kabupaten Sidoarjo, sehat dimulai dari saya.